Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Nagung Lana Dewi dari kelas 1P nomor absen 22. Kali ini saya akan membawakan materi tentang peristiwa Rengas Dengklok. Selamat menyaksikan. Nah, sebelumnya, apakah kalian mengetahui apa itu peristiwa Rengas Dengklok? Peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa penculikan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta yang dilakukan oleh golongan muda untuk mendesak kemerdekaan Indonesia. Kira-kira bagaimana ya sejarah dari peristiwa Rengas Dengklok tersebut? Peristiwa Rengas Dengklok bermula ketika Sultan Syahrir mendengar berita kekalahan Jepang dari radio. Mendengar kesempatan yang tidak datang dua kali, Sultan Syahrir lalu menuju rumah Soekarno dan Muhammad Hatta untuk menyampaikan berita bahagia ini dan disertai dengan usulan kemerdekaan Indonesia. Namun, usulan tersebut ditolak oleh Soekarno yang memiliki perbedaan pendapat dengan Sultan Syahrir. Pada saat itu, Soekarno dan Muhammad Hatta masih belum yakin tentang berita kekalahan Jepang dan masih menunggu janji kemerdekaan yang dilakukan oleh Dai Nippon. Namun, Sultan Syahrir memiliki keinginan untuk mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia secepat mungkin. Karena perbedaan pendapat tersebut, para golongan muda akhirnya melakukan perundingan di Jalan Pegangsaan Timur pada tanggal 15 Agustus. Pada malam harinya, para golongan muda mengutus Wikana dan juga Darwis untuk menemui Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Wikana dan Darwis diberikan tugas untuk mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan di tanggal 16 Agustus. Jika tidak, maka akan terjadi sebuah pergolakan besar. Namun, permintaan Wikana dan Darwis tersebut ditolak mentah-mentah oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Soekarno yang menjabat sebagai ketua PPKI harus berunding terlebih dahulu dengan badan buatan Jepang tersebut. Menerima penolakan tersebut, Wikana dan Darwis kembali dan melakukan rapat di Jalan Cikini nomor 71 Jakarta. Hasil dari rapat itu adalah Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta akan dibawa ke Rengas Dengklok untuk menjauhi mereka dari pengaruh Jepang. Penculikan terhadap dua tokoh tersebut dikomandai oleh Sodanko Singgi. Di Rengas Dengklok mereka didesak kembali untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Setelah didesak berkali-kali, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta akhirnya setuju untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Keesokan harinya, Ahmad Subarjo mempertaruhkan nyawanya untuk menjemput kembali Soekarno dan Hatta untuk kembali ke Jakarta dengan janji untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tempat yang dipilih untuk memproklamasikan kemerdekaan adalah rumah Bung Karno. Pada pukul 10 pagi, teks proklamasi kemerdekaan telah dibacakan di depan halaman rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Nah, begitulah sejarah terjadinya peristiwa Rengas Dengklok. Ternyata untuk mendeklarasikan proklamasi kemerdekaan sangatlah susah dan banyak sekali menghadapi tantangan. Maka dari itu, kita tidak boleh melupakan jasa para pahlawan seperti yang disebutkan oleh Insinyur Soekarno pada pidatonya, yaitu jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan jasa pahlawan. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa lagi. Dadah!